dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. 5 hari pasca Lebaran, arus balik penumpang mulai terjadi di Terminal Kampung Rambutan dan Gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Informasi akan disampaikan jurnalis Metro TV, Ifdal Amal di Terminal Kampung Rambutan, dan Ica Ervina di Gerbang Tol Kali Kangkung. Kita akan ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di Gerbang Tol Kali Kangkung? Ya, Ega dan juga pemirsa, selamat malam. Untuk arus lalu lintas pada arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, khususnya di Gerbang Tol Kali Kangkung yang masuk dari arah Semarang menuju Jakarta, ini sudah mulai mengalami kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari data yang kami terima dari PT Jasa Tol Semarang Batang dan pihak kepolisian, ini sejak tadi pagi pukul 6 pagi hingga tadi 6 sore, ini ada total sekitar 45.000 kendaraan yang telah melewati Gerbang Tol Kali Kangkung. Bahkan dari pukul 10 pagi hingga 6 sore ini angkanya jika diratakan ini lebih dari 4.000 kendaraan per jamnya, sehingga untuk kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung ini cukup mengalami kenaikan signifikan dari hari-hari sebelumnya. Kemarin total yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung pada hari Jumat atau pada H+4 ini ada 75.000. Sementara untuk pada malam hari ini yang kami lihat di Gerbang Tol Kali Kangkung sudah mulai didominasi kendaraan roda 4, kemudian bus kecil dan bus besar yang membawa para pemudik yang akan melakukan arus balik. Kemudian ada juga ada juga angkutan yang membawa barang. Selain itu, data yang kami terima untuk periode pada H-1 sampai dengan pada H+1 dan sampai dengan H+3 ini sudah tercatat naik sekitar 178,69% atau sebanyak 182.125 kendaraan yang melewati Gerbang Tol Kali Kangkung, khususnya dari arah Semarang menuju Jakarta. Sementara itu kemarin ini sudah diberlakukan one way lokal oleh pihak Polda Jawa Tengah pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat dari Gerbang Tol Kali Kangkung atau kilometer 414 menuju ke arah Brebes. Sementara untuk one way nasional ini akan diberlakukan besok pada H+6 atau pada tanggal 6 April 2025 mulai sekitar pukul 9 pagi atau 9 waktu Indonesia Barat, yang akan dilakukan flag off langsung oleh Kapolri, kemudian Kakor Lantas, pihak Jasa Marga dan stakeholder lainnya. Ini akan diberlakukan one way nasional dari kilometer 414 atau Gerbang Tol Kali Kangkung. Sementara itu untuk malam hari ini gate yang dibuka ini kurang lebihnya ada 13 gate, diantara ada gate utama, kemudian ada juga gardu miring dan mobile reader yang disediakan di Gerbang Tol Kali Kangkung. Kami akan terus mengupdate informasi arus lalu lintas khususnya pada arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kembali kepada Anda, Egan. Baik, kita ke Ifdal. Ifdal, bagaimana situasi kepadatan arus balik di Terminal Kampung Rambutan malam ini? Baik, selamat malam Egan dan juga pemirsa. Situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur hingga malam ini terpantau sudah ada terasa kepadatan akibat arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Dan berdasarkan pantauan kami, Egan dan juga pemirsa, sejak sore tadi terpantau beberapa bus dari asal kotanya masing-masing sudah terlihat secara bergantian menurunkan penumpang dari asal kotanya masing-masing. Adapun sejak sore tadi jumlah bus yang datang menuruni penumpang ini berdasarkan data yang saya himpun dari Kepala Terminal Kampung Rambutan itu ada sebanyak lebih dari 5.000 penumpang dengan menggunakan 169 bus. Adapun bus yang turun, yang menurunkan penumpang tiba di sini itu bervariasi, asalnya itu didominasi oleh asal Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Garut, dan lain-lain. Ada juga dari Banten, serta dari arah Sumatera, yaitu dari arah Sumatera Barat dan juga Palembang. Lebih lanjut, Egan dan juga pemirsa, berdasarkan data yang saya himpun dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ini, ada penurunan jika dibandingkan arus balik pada periode tahun lalu. Jika kita lihat data yang saya himpun ini, hingga hari ini H-5
Lebaran H+5 Lebaran maksud saya, sudah ada sebanyak lebih dari 5.000 penumpang turun di Kampung Rambutan ini, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu puncak arus balik itu ada sebanyak 17.000, dan diprediksi angka di tahun ini akan masih meningkat mengingat arus balik mudik 2025 ini akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April 2025, dan diprediksi angkanya itu akan naik hingga menyentuh angka 9.000 hingga 10.000 penumpang. Angka ini tentunya mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, yang mana pada tahun lalu itu ada sebanyak 17.000 penumpang yang turun akibat arus balik 2024. Ini mengalami penurunan sekitar hampir mencapai 50%. Kemudian adanya perubahan tren ini juga diakibatkan oleh adanya kebijakan dari Menpan RB bahwa menginstruksikan bahwa kepada seluruh ASN dan staf pemerintahan untuk bekerja dengan sistem WFA atau Work from Anywhere, sehingga para pemudik sudah memilih untuk pulang kampung lebih awal, pastinya angka pastinya itu sejak H-10 Lebaran atau 21 Maret 2025 kemarin. Hal ini membuat para pemudik yang sudah mudik lebih awal juga memilih untuk pulang kembali ke Jakarta lebih awal juga, sehingga pada sejak H+1 dan H+2 itu sudah terlihat lonjakan kepadatan penumpang yang balik dari kampung halamannya masing-masing menuju Jakarta untuk mempersiapkan diri kembali bekerja, karena hari cuti bersama itu akan berakhir pada tanggal 8 April 2025. Dan memang jika kita lihat di sini juga pemirsa, momen Lebaran biasanya itu dimanfaatkan oleh para keluarga untuk membawa sanak saudaranya kembali ke Jakarta untuk bertarung dan mengubah nasibnya. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memastikan bahwa tidak ada sistem justisi yang pastinya ia juga mengimbau kepada para pemudik yang membawa kembali sanak saudaranya untuk segera bersiap untuk mendapatkan kerja. Untuk mengetahui data terkini dari Terminal Kampung Rambutan, simak pernyataan dari Kepala Kampung Rambutan berikut ini. Sudah sebanyak 6.707 penumpang yang tiba dengan menggunakan 378 bis. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, data yang ada saat ini memang jauh berkurang secara total. Kurangnya itu pada saat dulu 2024 itu pada saat peak puncak arus mudik itu bisa sampai 17.000. Nah sekarang ini dari kemarin H+1 sampai dengan sekarang memang grafiknya menaik. Namun nanti pada saat puncak arus mudik tidak jauh sekali dropnya untuk data yang kita himpun. Mungkin ada beberapa faktor juga kenapa terjadi penurunan dari penumpang yang tiba ini. Salah satunya mungkin memang banyak masyarakat itu yang memang tidak mudik juga ya. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, memang meskipun ini adalah arus balik, tapi tetap ada juga para penumpang yang melakukan perjalanan menuju kampung halamannya masing-masing, dan datanya itu masih hanya kecil, sebanyak sekitar 500 penumpang dengan menggunakan sekitar 20 bus saja. Dan memang jika dibandingkan dengan tahun lalu, para arus balik ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hampir sebanyak 50%. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ifdal Amal, dan sebelumnya ada Ica Ervina. Selamat bertugas kembali. Ibu kota Jakarta mulai kembali ramai setelah ditinggal warganya mudik ke kampung halaman. Arus lalu lintas yang sempat lengang kini mulai padat. Inilah kondisi tol dalam kota arah Jakarta pada Sabtu sore. Kendaraan dari arah Jagorawi dan Cikampek mulai tiba di Jakarta. Volume kendaraan yang meningkat membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Tak hanya di ruas tol dalam kota, kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono Cawang, Jakarta Timur yang mengarah ke Pancoran. Kondisi ini diprediksi akan terus terjadi hingga puncak arus balik yang terjadi esok hari.
Tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik lebaran aman hingga tujuan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh